Charlie, ada pesan masuk nih. Ya, saudaraku, kali ini kita tata cara pruning ya. Tata cara pruning untuk tanaman cabai ya. Jadi tanaman cabai di bawah cabang Y ataupun cabang Y yang sudah tidak keluar cabai, kita potong ya saudara ya. Jadi cabang Y, di bawah cabang Y itu daun-daun di bawah cabang Y itu kita habisin. Contoh seperti ini ya. Ini tidak tajam nih. Jadi daun di bawah cabang Y itu kita habisin supaya apa? Supaya pertumbuhannya maksimal, terus di bawah supaya tidak ada kelembapan. Terus caranya ngabisin bisa dilihat ini. Jadi tidak dipas pucuk tapi dipas batang itu supaya nanti lepas sendiri seperti itu ya. Nah, kita praktekkan mana-mana yang harus sepertinya sepele, tapi kalau kadang kita tidak tahu, nantinya cabang yang berguna malah kita habisin, yang tidak berguna kita biaran. Jadi ini seperti ini ya. Ini di bawah cabang Y, daun-daun di cabang Y kita habisin, tetapi syaratnya ini ya, udah ada cabang Y-nya, terus di atas sudah ada cabenya. Jadi supaya dia fokus ke cabai. Terus tunas-tunas air, nah seperti ini ya, tunas-tunas air seperti ini kita habisin. Karena apa? Dia mencuri makanan. Nantinya makanan untuk cabai jadinya tidak fokus ke atas seperti itu. Nah, ini ada daun ya, ada daun, ini ada cabai. Ini jangan kita ambil ya, seperti itu. Tapi kalau ini ada daun ya, daun ini ada cabang Y tapi tidak ada cabai, ini kita potong seperti itu. Oke, kita ulang lagi ya. Ini di bawah cabang Y kita ambilin semua seperti ini. Kita gondolin supaya menghindari kelembapan ya toh. Dan motongnya tadi itu di batang daun, jangan di pas pokok ya. Seperti itu, nanti dia akan tanggal sendiri ya. Oke, gini. Nah, terus umpamanya ini ada tunas ya, ini ada tunas ya. Nah, ini ada tunas, ini kita potong. Jadi jangan sampai ada tunas-tunas air lagi. Jadi biar dia fokus ke situ gitu ya. Oke, seperti itu. Terus cabang Y ke atas jangan dihabisin ya. Jadi cabang Y ke atas jangan dihabisin. Yang dihabisin itu di bawah cabang Y dan cabang Y yang sudah tidak ada cabenya. Seperti itu. Oke, kita ulang lagi seperti ini ya. Ini kita habisin. Mungkin kurang fokus videonya ya, karena kita video sendiri ya. Ya, nih sini bisa dilihat nih ya. Ini ada tunas-tunas air. Karena ada tunas air kita potong di pokok. Ya, kita potong di pokok. Tunas-tunas air sudah tidak boleh ada lagi. Kecuali yang sudah tumbuh. Ini seperti ini sudah tumbuh. Ini kita kembangkan. Seperti itu. Tapi yang yang belum, yang ada muncul baru kita habisin supaya tidak mencuri makanan kita. Oke, kembali lagi ke sebelah ini ya. Ini kita habisin. Ini ada tunas air kecil, kita habisin ya, supaya tidak muncul tunas air lagi. Ini ada tunas air ya, kita ambil. Yang ini satu ini kita pelihara seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar caranya untuk merawat. Ini cabang Y ya, ini cabang Y tapi ini tidak ada cabai, ini kita habisin seperti itu. Ini cabang Y ya, tapi tidak ada cabenya, kita habisin. Jadi nanti dia otomatis fokus ke cabang Y yang ada di atasnya dan ada cabenya. Jadi cabenya otomatis tidak tercuri makanannya, dan bawahnya otomatis sinar mataharinya masuk seperti itu. Oke, kita ulang lagi. Oke, seperti ini ya. Ini ada, lihat ya, ini ada tunas air nih, kita habisin ya. Oke, ini juga sama seperti ini. Ini ada cabai, ini jangan kita habisin ya. Pas di cabangnya itu dia sudah ada cabainya, tidak kita habisin seperti itu.
Ini bisa dilihat di bawah itu ada tunas air kecil, kita habisin ya. Jadi tunas air yang jelek tanda-tandanya dia kuntet ya. Tanda-tanda tunas air yang jelek dia kuntet seperti itu. Terus bentuknya tidak bagus, itu harus kita habisin. Oke, kembali lagi ke sini sekarang. Ini kita ya, ini kita habisin seperti ini ya. Habisinya seperti tadi ya, di pangkal batang, maksud di ujung daun, tapi di tengah-tengah jari daun itu ya, di jari daunnya. Nanti dia akan putus sendiri nanti. Kira-kira 2 hari itu pada tanggal sendiri semua. Kenapa kok gitu? Supaya menghindari infeksi kalau kesini, kecuali pas ada tunas air ya. Mungkin di pokoknya, di pas sudutnya batang. Tapi kalau tidak ada tunas air, yang perlu dipengkeras berarti di sininya ya, di sini seperti ini ya. Nah, seperti itu. Ini juga sama. Nah. Jadi dengan gini nantinya makanan tidak akan tercuri ya. Dan batang akan besar, dia akan fokus ke pembesaran batang. Sama ini contoh ini tunas airnya sudah tidak bagus, kita habisin ya. Seperti itu. Kalau tunas airnya ternyata bagus, kita pelihara. Ya kira-kira 3 sampai 4 ya, 3 sampai 4 ruas. Kita pelihara tunas air ini sama, kita habisin. Ini kita habisin ya. Seperti itu. Sekarang kita kembali ke sebelah ya. Oke. Ini masih kecil nih ya, pendek, tidak apa-apa. Ini kita habisin ya. Ini tunas airnya tidak boleh terlalu banyak, oke, supaya dia fokus ke 1-2 tunas air seperti itu. Ini bisa dilihat ya, daunnya selebar tangan ya. Tapi ini ada cabai ya, berarti kita di bawahnya yang kita habisin. Terus kalau motong begini ya, di siang hari ya, siang hari jam-jam 9-10, supaya apa? Supaya timbul lukanya itu terus dia cepet kering. Jadi jangan pas mau hujan, takutnya nanti infeksi jamur masuk di sela-sela itu ya. Sekali lagi, takutnya infeksi nanti jamur masuk di sela-sela itu. Jadi harus kita punya hikmat juga ya. Oke, ini tidak ada cabenya, kita habisin ya. Ada cabenya jangan ya, ada cabenya jangan. Seperti itu. Itu trik-trik sepertinya sepele, tetapi kalau kita perhatikan nantinya kita akan panen cabai dengan lumayan, karena cabai fokus ke hal-hal yang penting. Jadi pembesaran batang, tunas airnya tunas airnya juga besar, tapi yang diperlukan saja seperti itu ya. Contoh seperti ini tunas air ada 2, kanan sama kiri, kita ambil yang ini ya, itu yang satunya dipelihara seperti itu ya. Seperti itu ya. Sepertinya sepele, tapi kalau kita pakai veling juga pakai kira-kira mana yang harus perlu, mana yang tidak, seperti itu ya. Tidak boleh gerabul ya, tidak boleh gerabul apa ngawur ya. Oke, kembali lagi ke satu nih. Nah, ini contoh ini ya, ini kita habisin seperti ini ya. Terus ada tunas air ini kecil nih, kita habisin. Jadi tunas air tuh umpamanya dipelihara ternyata bagus, yang dipelihara kurang lebih ya 3-4 aja, 3-4 tunas air yang dipelihara seperti itu ya. Jangan semuanya, sekali lagi jangan semuanya. Dan pengurangan seperti ini kalau cabang Y-nya udah tumbuh ya saudara ya. Jangan cabang Y-nya belum tumbuh diambilin daunnya, nanti mampus nanti ya, pertumbuhannya jadi cebol. Jadi sarannya kalau cabang Y ini sudah muncul seperti ini,
baru ini dihabisin. Tapi kalau di sini ada cabai, tidak boleh dihabisin. Contoh ini ada cabai, ini tidak boleh dihabisin ya, seperti itu. Jadi nantinya cabainya akan ini tunas air ya, kelihatan ini tunas airnya jelek, tumbuhnya bencong gini. Ini kita habisin seperti itu. Jadi setelah itu kita tidak boleh memelihara tunas air yang di bawah. Jadi supaya fokus ke atas. Jadi yang di atas nanti tidak dirugikan. Kenapa tidak dirugikan? Karena tidak ada yang terpotong makanannya. Seperti itu. Ini habisin cabang Y yang tidak ada cabenya, seperti itu. Karena tidak mungkin cabai itu muncul Y-nya dulu terus cabainya muncul nanti gitu, tidak bisa. Pasti cabang Y-nya muncul, cabainya itu muncul, cabang Y muncul, cabai juga muncul. Tapi kalau cabang Y udah muncul, cabainya tidak muncul, ya berarti tidak akan muncul cabai, seperti itu. Jadi biar yang di atas nanti yang muncul, seperti itu nggih. Nah ini cabang Y-nya banyak nggih. Kita cek mana yang bagus. Kita habisin. Ini satu kita pelihara. Nah seperti itu. Ini kita habisin. Ya, ini kita habisin. Itu yang ada cabai jangan dihabisin. Oke, seperti gitu ya. Mudah saudara, cuman harus main perasaan, main feeling, dan main keahliannya diasah terus. Mana yang perlu, mana yang tidak, nanti kita akan tahu. Ini contoh ya. Nah ini kita habisin. Oke, kita habisin. Ini tunas air jelek semua nih. Ini kita habisin semua. Nah ini habisin. Tidak ada cabainya kita habisin ya. Seperti itu. Trik-trik supaya nantinya tanaman cabai tumbuh ya dengan sempurna. Jadi daun yang mencuri makanan, tunas air yang mencuri makanan kita habisin ya. Dan ngabisinya ya tadi seperti saya bilang harus siang hari supaya dia posisinya cepat tumbuh lagi dan cepat kering. Karena dengan kering dia nanti virus, bakteri, jamur tidak masuk ke luka yang barusan kita potong itu. Seperti itu. Ini ada tunas air, kita potong, kita habisin. Ini tunas air kuntat nih, kayak kutu kuprel nih, nah, kita habisin. Seperti itu ya. Waduh, ini ada cabainya, lupa. Oke, seperti itu. Oke. Ya, kembali ke sebelah. Oke, ini lihat batangnya besar sebesar jempol yang ini ya, saudara ya. Ini ada cabai, ini tidak boleh diambil ya. Ini tidak boleh diambil. Ini ada cabai, itu tidak boleh diambil. Ini tidak ada cabainya, kita ambil seperti itu. Jadi kita harus bijaksana secara perawatan. Oke, seperti itu kurang lebih tata caranya. Memang agak jelimet ya, tapi kalau udah kebiasaan tahu mana yang harus diambil, mana yang tidak gitu ya. Nah, seperti ini ya. Oke ya, seperti itu. Jadi harus kita perhatikan hal seperti ini ya. Oke, kembali lagi ke sebelah. Oke, ini lihat cabangnya ya, gede batangnya ya. Ini kita habisin tunas air ya. Ya seperti ini. Ini tunas air tinggi sekali. Daunnya kita habisin supaya dia fokus ke Y di atas. Aduh. Ini guntingnya agak error ya, tumpul. Seperti itu nggih. Ini tunas air tidak bagus, kita habisin ya.
tunas air bagus sama tidak bagus itu kelihatan ya. Biasanya tumbuhnya kuntat, tidak sempurna. Jadi itu kita habisin minimal seperti ini, 2 atau 3 tunas saja yang kita ambil. Ini contoh ini ya, seperti ini. Ini tunas airnya tidak bagus, ini kita habisin ya. Kita tidak boleh eman-eman gitu, tidak boleh ya. Kelihatan tidak bagus, kita habisin ya, seperti itu. Dan ini oke, saya nanti lagi sebelah ya. Oke, itu bisa dilihat ya, ini tunas airnya jelek ya, kita habisin. Tunas air jelek kita habisin. Oke, aduh, nih bisa dilihat ya. Seperti itu. Kembali lagi ke samping. Oke, ini oke ya, kembali lagi ke samping ini. Lumayan juga saudara, nggih. Bisa dilihat nih, daunnya bagus semua, nggih. Hijau pupus, nggih. Hijau pupusnya bagus sekali. Ya, oke, kita habisin dulu. Ya, oke. Oke, ini banyak tunas air yang tidak nih kayak mengganggu, kita habisin ya. Tunas air yang bermasalah kita habisin, kita pelihara tunas airnya sedikit saja ya. Jadi tidak bisa kita pelihara semuanya ya. Ini tunas airnya kita habisin. Ini sudah ada cabai, ini tidak boleh diambil ya, seperti gitu. Ini ada cabai ya. Ini daun ini tidak boleh diambil ya. Oke. Oke. Ini ya kita habisin. Oke, ini banyak tunas air. Ya, tunas airnya kita habisin. Kita tinggalkan yang bagus saja. Nah, nih. Seperti ini guys. Jadi ada pesan masuk. Ini ada cabang ya, ada cabai, itu tetap kita biarkan. Seperti itu. Ini tunas air kita habisin, tinggalkan yang satunya. Ini tunas air kita habisin, kita tinggalkan yang satunya. Seperti ini ya. Ini kita tidak ada nih. Oke, seperti itu. Jadi sebenarnya mudah ya. Kalau kita sering melakukannya terus-menerus, akan kita tahu mana yang harus diambil, mana yang tidak, karena kita sudah pandai ya. Ya, seperti itu ya. Ini kita ambil. Ini cabang Y, atas ada cabainya tidak. Ini kita ambil ini. Kita ambil ya. Jadi bawah harus gundul ya. Sekali lagi bawah gundul. Jadi supaya dia fokus ke atas seperti itu. Kita tidak mungkin bisa memelihara semuanya ya. Kita pelihara yang bagus-bagus saja.
Ini kita ambil, tidak ada cabenya, kita ambil ya, seperti itu. Dia nanti akan fokus ke atas. Ini cabai umur 2 bulan ya, 60 hari. Di tanggal 20 Februari kita tanam ya. Ini tanggal 20, tinggi sudah sekitar 1 meter sampai 1,20 meter, seperti itu. Kita habisin ya, kita habisin, ini kita habisin. Oke, kita kembali lagi ke sebelah. Ini tunas airnya banyak muncul, ini kita habisin ya, ini kita habisin, kita habisin ya, kita habisin, tinggalkan satu ya, seperti ini ya, tinggalkan satu saja. Ini tidak ada cabenya, kita habisin. Seperti itu saudara ya, jadi dia akan fokus ke hal yang produktif, seperti itu. Ini ada virus bule ya, virus bule kita ada yang kena 1-2 ya, nanti kita akan tangani dengan baik. Dari 1000-an ya hitungan jari 1 sampai 10 ada yang kena virus bule, seperti itu. Kita potong nanti. Kenapa kita potong nanti? Kita tidak berani potong karena takutnya virusnya nempel ke gunting. Nantinya guntingnya nyebarkan virus lewat potongan-potongan itu. Jadi kita tidak berani motong yang kena bule. Yang kena bule kita potong nanti pakai gunting tersendiri ya, supaya tidak terkontaminasi, atau guntingnya di ini dulu ya, seperti itu. Ini kita habisin ya. Oke, seperti itu. Kita kembali lagi ke sebelah. Nah, nih. Oke, demikian ya untuk video kali ini tentang percapaian untuk pemotongan pruning ya, supaya hasilnya benar-benar bagus ya. Jadi cabang-cabangnya yang tidak berguna, daun-daun yang tidak berguna dihabisin. Ini tunas airnya lumayan ini ya, sangat mengganggu dan sangat mencuri makanan, seperti itu. Kita harus tahu mana yang, jadi cabangnya yang tidak ada cabenya tetap kita habisin ya. Jadi biar dia fokus ke atas. Ini tunas air jelek ya, kita habisin. Ini tunas air yang bagus kita pelihara. Seperti itu caranya. Ini kita habisin. Ini tunas air kita pelihara. Tunas air kita pelihara 1, 2, 3, maksimal 5 ya. Maksimal 5. Oke. Kaki ini ya. Oke, seperti ini ya. Oke, kembali ke belakang ya. Kita kembali lagi ke belakang. Jadi supaya tahu mana yang perlu dihabisin sama mana yang tidak, tonton aja videonya terus. Jadi kita akan tahu yang seperti ini harus dihabisin. Nah, ini contoh ini. Ini cabang Y, tanaman cabai lingkaran jadi kelingking. Terus sudah tinggi. Ini kundat-kundat ini ya, tunas airnya kita habisin ya. Seperti itu. Kelihatan tunas airnya kundat, kita habisin. Dan daun yang di cabang Y yang tidak bermanfaat juga sama kita habisin, seperti itu, supaya dia fokus ke pembuahan. Ini kita kembali ke sebelah sama juga ini ya. Aduh, panas saudaraku, panasnya lumayan ya. Tidak apa-apa, yang penting semangat kerja. Ini bisa dilihat ya, cabenya sebesar jempol ya, daunnya gede-gede sebesar tangan ya, kita habisin. Ini sampai cabang Y yang kedua kita habisin juga karena tidak ada cabenya. Nanti supaya dia fokus ke atas, nanti habis itu kita semprot sama
kalium yang agak banyak ya, pakai kalinet juga bisa, atau pakai kalium 60% juga bisa. Mana yang paling bagus, seperti itu, supaya dia terus fokus ke pembuahan. Jadi setelah dipotongin gini, nanti kita spray fungisida, insektisida, sama nutrisi ya, seperti itu. Alah, ada cabenya kita potong terlanjur. Ini ada cabai, ini tidak boleh kita potong ya. Tapi kalau tidak ada cabenya, kita habisin, seperti itu caranya. Ini cabangnya di atas tidak ada cabenya, kita habisin supaya dia produktif ke cabang Y yang ada cabenya, seperti itu. Oke, seperti ini. Ini tunas air, habisin ya. Tinggalkan tunas air yang baik, seperti itu. Oke, ini kita daunnya kita kurangin. Wah, ini cabang Y-nya banyak. Tapi ini kena virus Gemini, kita tidak berani potong. Nanti kita pakai gunting lain ya. Seperti ini ya, kita pakai gunting lain nanti supaya virusnya tidak menular. Ini ada katesnya. Ini setiap galengan kita kasih kates 1, saudara ya. Oke, kita habisin. Oke, ada lagi. Oke, tidak. Oke, masuk. Ini masuk. Oke, seperti itu. Pindah sebelah. Jadi demikian ya untuk pruning tanaman cabai. Jadi yang perlu kita habisin, nantinya dia akan menghasilkan yang terbaik dan dia akan fokus ke atas. Tempo 1 minggu nanti suburnya minta ampun untuk bagian atas, karena pengurangan daun di bawah yang tidak berguna. Seperti itu. Biasa kalau pengurangan gini di umur biasa antara 60, 70, 50 hari setelah tanam, seperti itu. Terima kasih sudah nonton video kita.